penetrationnya renewable energy berapa persen, Pak? Debt penetration itu nanti tergantung kuota sih Pak ya. Jadi sampai saat ini kita masih, kalau untuk tadi ya, untuk RUPTL sebenarnya sudah mencerminkan debt berapa banyak si PLTS itu bisa diserap oleh sistem gitu ya. Tadi kalau kita lihat ya, tahun sampai di akhir tahun 2023 itu ya, untuk PLTS sendiri itu bisa sampai 10 giga sih Pak. Ya, tapi di akhir tahun 2003 artinya kumulatif ya. Kemudian untuk Bayu itu sampai di 5.000. Artinya total itu hampir 16 gigawatt untuk 10 tahun ke depan. Ya kalau kita 10 tahun ke depan kita bagi rata 10 aja ya, berarti itu angkanya 16.000, berarti 1.000 bisa sampai 1.600 ya. Itu kan rencana juga ya mungkin Pak ya, Pak Adi. Tinggal nanti implementasinya seperti apa ya, kita tunggu yang mau eksekusi seperti apa. Nah, angka-angka ini yang menjadi acuan kita di sistem tadi yang disampaikan oleh Pak Alfanto. Bagaimana memitigasi itu kita siapkan dari sisi sistemnya gitu Pak. Nah itu untuk debt-nya Pak. Cuma nanti kalau melihat secara real time operasional itu akan berbeda strateginya. Bukan melihat angka yang ada di perencanaan lagi, tapi melihat berapa yang tersinkron ke sistem dan kita harus lakukan simulasi itu secara berkala, baik itu dari sisi mingguan, harian maupun real time atau intraday gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita sudah dalam satu kondisi di mana kita sudah menerima atau masuk LTS sebesar 1000 MW gitu ya. Kalau kita asumsikan 1000 MW, yang misalkan dia 1000 MW itu akan menekan di siang hari di jam 12 itu 1000 MW ke bawah. Nah, kita harus mensimulasikan apakah technical minimum load kita cukup. Nah, kalau sampai saat ini angka 1000 itu kalau menurut saya masih cukup gitu ya. Jadi untuk saat itu technical minimum masih cukup, ya udah berarti masih bisa kita accept, masih terima. Ketika di titik di mana kita udah nggak bisa terima lagi, maka ada namanya battery storage. Makanya di sini beriringan dengan skenario ARED itu, battery storage-nya lumayan besar Pak, hampir 8 gigawatt ya. Jadi 8 gigawatt itu udah lumayan gitu ya untuk sudah setengahnya dari total Bayu dan juga si PLTS itu. Gitu Pak Adi. Mungkin Pak Elvanto ingin menambahkan, silakan. Ya, jadi memang salah satunya sepertinya ya, untuk salah satu bagaimana kita bisa menerima VRE dalam jumlah besar. Tadi kan kita targetnya kan sampai 34 tadinya. Ya, tadinya 9 gigawatt menjadi 19 gigawatt Pak. Gitu ya, jadi 19 GW gitu ya untuk renewable, terutama yang VRE ya. Nah, ini bagaimana salah satunya bisa mengkatalis atau bisa menerima VRE dalam jumlah besar ini adalah salah satu solusinya dari baterai Pak. Kita mungkin akan storage ya, apakah itu baterai ataupun